Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi dengan materi bab ke-15 dengan muatan pelajaran PLBJ. Adapun materi yang akan kita bahas di sini adalah ragam motif batik Betawi. Dan di sini bisa kita lihat ya, ragam motif Betawinya diantaranya ada ondel-ondel. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, mampu mengenal ragam motif batik Betawi. Kemudian mampu membuat ragam motif Betawi. Dua tujuan ini harus kita targetkan pada video kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Nah, di sini ada seorang guru ya, sedang mengajar di kelasnya, di mana ketika dia memulai pembelajaran, diawali dengan tanya jawab. Selamat pagi anak-anak, Bu Guru masuk sambil mengucapkan salam. Selamat pagi Bu Guru, jawab anak-anak serentak. Bu Guru melanjutkan dengan bertanya, hari ini Ibu mengenakan baju apa ya? Batik, anak-anak kembali menjawab serentak. Jadi, memulai pelajaran dengan membuat sebuah pertanyaan di mana pertanyaan itu diawali dengan pakaian yang digunakan oleh bu gurunya. Mengenal ragam batik dan pembuatannya. Nah, di sini kita lihat ya, ada seorang bapak yang sedang membuat batik. Batik tulis atau dikenal juga dengan istilah batik halus dibuat dari kain putih bermutu tinggi dan membutuhkan keterampilan dan kecermatan yang tinggi pula hingga pengerjaannya memakan waktu bisa berbulan-bulan. Corak batik harus ditulis pada kain putih dengan menggunakan canting dan malam, lalu dicelup dan dilorot. Kalau ingin memperoleh batik yang multiwarna, harus dilakukan penembokan, pencelupan, dan pelorotan berulang-ulang. Dan batik halus ini hanya terjangkau untuk kalangan atas. Jadi hanya untuk biasanya yang membeli adalah orang yang kaya. Batik cap adalah batik yang pembubuhan malamnya dilakukan dengan dicap, yaitu lempeng logam bermotif yang ukurannya bervariasi. Pengerjaannya lebih cepat daripada melukis dengan canting dan biayanya lebih murah. Hasilnya memang di bawah batik halus. Kehadiran batik cap disambut hangat orang yang tidak bisa membeli batik halus. Berarti harganya lebih murah. Tahun 1970-an muncul tekstil bermotif batik untuk memenuhi permintaan akan batik yang meningkat. Tekstil bermotif batik ini dihasilkan dengan teknik yang disebut handprint. Lalu pabrik tekstil di Bandung mengawali batik printing yang dihasilkan dengan mesin cetak tekstil. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat gambarnya, di sini teknik dengan teknik handprint. Jadi seolah-olah seperti kayak di print. Karena bisa dibuat dalam jumlah banyak dan cepat, harga batik printing jauh lebih murah sehingga dimungkinkan menjadi seragam sekolah atau seragam karyawan. Walaupun sudah ada batik cap dan batik printing, batik halus masih banyak penggemarnya di kalangan masyarakat yang mampu membelinya. Ragam motif batik Betawi. Asal-usul batik Betawi berasal dari asimilasi masyarakat Jawa dari daerah pesisiran penghasil batik dengan masyarakat Betawi yang menyatu. Mereka berkumpul dalam suatu masyarakat serta tinggal dalam waktu yang lama pada satu lingkungan kota. Kota Batavia lalu menyebarkan budaya mereka dalam bentuk kain batik. Motif khas Betawi ada yang berbentuk tumpal. Motif tumpal berbentuk segitiga yang membatasi bagian kepala kain dan badan kain.
Pada saat mengenakan kain tumpal, sebaiknya bagian motif diletakkan di depan untuk memperlihatkan motifnya. Ciri lain batik Betawi yaitu berwarna cerah dengan motif makhluk hidup dan kesenian Betawi. Berikut motif Betawi yang cukup dikenal hingga saat ini. 1. Motif Ciliwung. Nah, seperti gambarnya ya, ada Sungai Ciliwung di sini. Merupakan motif batik yang menggunakan ide dari kehidupan masyarakat tepian Sungai Ciliwung. Motif ini memiliki arti dan harapan bagi siapa saja yang memakainya akan menjadi pusat perhatian dan mendapatkan jalan rizki yang lancar seperti lancarnya aliran Sungai Ciliwung pada saat itu. 2. Motif Pucung Rebung. Merupakan motif batik Betawi khas batik pesisir. Sesuai namanya, motif batik ini menyerupai pucung batang bambu. Dan motif ini menjadi seragam wajib saat pemilihan Abang None di Jakarta. Dan biasa dipakai sebagai busana bawahan None Jakarta. 3. Motif Rasa Mala. Motif ini menggambarkan sejarah kedatangan bangsa Belanda ketika masuk ke wilayah Sunda Kelapa. Pada saat itu, masyarakat menganggap pohon rasa mala sebagai pohon keramat. Batangnya berbau wangi dan kulit kayunya dapat dijadikan kemenyan. 4. Motif Salakanagara. Merupakan motif batik Betawi yang mengangkat cerita atau tema kerajaan pertama di tanah Betawi. Kerajaan tersebut didirikan oleh Aki Tirem pada tahun 130 Masehi. Penamaan Salakanagara berkaitan dengan masyarakat saat itu yang menganggap jika Gunung Salak mempunyai kekuatan yang besar. Makanya di sini ada gunungnya ya, kalau kita lihat di gambar motif Salakanagara. 5. Motif Nusa Kelapa. Motif ini mengambil pola atau ide desain peta celia yang dibuat pada tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Pada saat itu, pemerintahan masih dipegang oleh Prabu Siliwangi. Berdasarkan peta tersebut, Jakarta dahulu memiliki beberapa nama antara lain Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, dan terakhir Jakarta. 6. Motif loreng ondel-ondel. Nah, di sini ada ondel-ondelnya ya, baik ondel-ondel laki-laki maupun perempuan. Motif ini diciptakan untuk mengangkat kesenian Betawi yang berupa kesenian boneka ondel-ondel. Boneka ini dipercaya sebagai penolak bala yang berupa kutukan atau sifat buruk. Praktik membatik tulis dengan motif Betawi. Berikut beberapa bahan dan peralatan yang harus dipersiapkan untuk membuat batik tulis. Pertama adalah kain mori. Pada saat ini sudah banyak yang menggunakan kain katun maupun kain sutra. Namun lebih baik menggunakan kain mori terlebih dahulu jika kamu belum terbiasa membuat batik tulis. Selain murah, kain mori ini juga lebih mudah didapat. Kedua, canting. Nah, seperti gambarnya yang kita lihat ya, ini merupakan canting. Canting adalah alat yang digunakan untuk mengambil lilin dalam wadah untuk membuat motif pada kain. Canting tradisional biasanya terbuat dari bahan tembaga dan gagangnya berbahan bambu. Jadi ini tembaga ujungnya, nah ini bambu. 3. Lilin batik atau malam. Lilin digunakan untuk membuat motif pada kain. Cara mengaplikasikannya, lilin ini dengan dicairkan terlebih dahulu, baru kemudian dituliskan ke kain yang dengan menggunakan canting. Panci atau wajan kecil dan kompor. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada kompor, kemudian ada
penggorengan ya atau wajan kecil. Di dalamnya ada lilin batik yang dipanaskan dengan kompor. Panci digunakan sebagai wadah lilin ketika dicairkan. Adapun kompor berfungsi untuk memanaskan lilin agar bentuknya menjadi cair. Karena lilin di sini bentuknya dalam posisi padat awalnya. Dengan dipanaskan dia akan mencair seperti ini. 5. Larutan pewarna. Larutan ini digunakan untuk mewarnai kain agar nantinya motif yang sudah kita buat pada kain terlihat dengan jelas. Setelah semua alat dan bahan yang dibutuhkan siap, kita mulai membuat batik tulisnya. Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan kain batik tulis yang baik. Pertama, membuat desain. Ya, karena ini yang harus kita lakukan ya, membuat desain batik. Buatlah desain batik sesuai dengan kreativitasmu. Jika mau mengikuti desain yang sudah ada, kamu bisa membuat motif batik tradisional yang ada di Jakarta, terutama di sekitar tempat tinggalmu, atau desain yang kamu anggap paling mudah. Kedua, melukis di kain. Setelah desainnya kita buat, maka selanjutnya adalah melukis di kain. Setelah membuat pola atau molani, tebalkan motif tersebut dengan menggunakan lilin yang sudah dicairkan. Pada tahap ini, kamu menggunakan canting. 3. Menutup bagian putih. Selanjutnya, menutupi bagian putih menggunakan lilin. Maksud bagian putih adalah bagian yang nantinya tidak akan kita warnai dengan pewarna. Canting yang digunakan adalah canting yang halus, sedangkan bagian yang besar menggunakan canting yang kasar. 4. Pewarnaan kain. Proses pewarnaan pertama kali dilakukan pada bagian yang tidak tertutup lilin. Celupkan kain yang sudah diberi lilin ke dalam pewarna tertentu. Kemudian keringkan dengan dijemur. 5. Melukis kembali dengan canting. Setelah kain kering kembali, selanjutnya melukis kembali kain menggunakan canting. Tujuan dari tahapan ini agar mempertahankan warna pada tahap pewarnaan pertama. Kemudian celupkan ke pewarna kedua atau tahap pewarnaan kedua. 6. Menghilangkan lilin. Setelah pewarnaan kedua selesai, mulai menghilangkan lilin yang menempel pada kain. Caranya dengan mencelupkan kain pada air yang sudah dipanaskan di atas tungku. 7. Membatik lagi. Setelah kain bersih dari lilin dan sudah kering, dilakukan lagi proses membatik menggunakan lilin. Tujuannya agar mempertahankan warna pada pewarnaan pertama dan kedua. 8. Ngelorot. Tahap ngelorot merupakan tahap merebus kain yang sudah berubah warnanya menggunakan air panas. Tujuannya untuk menghilangkan lapisan lilin, sehingga motif yang sudah dibuat pada kain akan terlihat dengan jelas. 9. Mencuci kain batik. Setelah semua tahapan selesai, kamu dapat mencuci kain batik dan menjemurnya sampai kering. Kemudian kain batik bisa kamu gunakan. Jadi ada 9 tahap yang harus kita lakukan ketika mau membuat atau membatik dengan benar dan tepat. Nilai keteladanan dalam membuat kain batik Betawi. Yang pertama adalah melestarikan budaya. Sebagaimana telah diketahui, batik merupakan budaya bangsa yang harus dilestarikan keberadaannya. Dengan mempelajari dan mempraktikkan pembuatannya, berarti telah ikut melestarikan keberadaannya. 2. Kreatif. Motif batik yang dihasilkan suatu daerah memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakatnya. Keberadaan motif inilah yang menunjukkan kreativitas masyarakatnya dalam menciptakan karyanya sekaligus menerjemahkan atas suatu keadaan. Ketiga, teliti.
Untuk menghasilkan karya yang baik, dibutuhkan ketelitian tersendiri. Dengan ketelitian, pekerjaan menjadi sempurna dan tidak perlu mengulang-ulang sehingga dapat memuaskan semua pihak. Setelah kamu menyaksikan video ini dengan baik dan benar, dari awal hingga akhir sehingga menemukan soal latihan ini, jawablah soal-soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan materi yang tadi telah kita bahas. Jika kamu kesulitan, jika kamu lupa dalam menjawab soal latihan ini, silakan kamu mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Jawablah sesuai dengan hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.